Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah, alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hamla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh dan kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana sampai pagi hari ini Allah masih membimbing kita, membangunkan kita dari tidur kita untuk menunaikan ibadah-ibadah kepadanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti, yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini mengenai kedudukan makmum terhadap imam dan hukum-hukum yang khusus bagi makmum. Dalam pembicaraan masalah ini ada beberapa hal yang perlu dibahas, yakni ada 5. Pertama, posisi makmum bila seorang diri. Para ulama sepakat jika makmum hanya satu orang, disunahkan untuk berdiri di samping kanan sang imam. Hal itu berdasarkan hadis Ibnu Abbas dan lainnya. Jika jumlah makmumnya 3 orang, mereka berdiri berjajar di belakang imam. Para ulama berselisih pendapat jika jumlah makmum hanya 2. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, keduanya berdiri di belakang imam. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, tetap di belakang imam. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, berikut murid-muridnya dan beberapa ulama kufah, sang imam berdiri di antara kedua makmum dengan mengambil posisi agak ke depan. Jadi berjajar, cuma imam maju sedikit. Silang pendapat terjadi karena dalam masalah ini ada 2 hadis yang saling bertentangan. Pertama, hadis Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW, lalu beliau memegang tanganku dan memutar aku supaya aku berdiri di sebelah kanannya. Tak lama kemudian muncul Jabir bin Sabar.
Setelah berwudu ia langsung berdiri di samping kiri beliau. Selanjutnya beliau memegang tangan kami berdua, lalu mendorong kami berdua sehingga kami berdiri di belakang. Hadis yang kedua dari hadis Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ia pernah sholat bersama Alqamah dan Al-Aswad. Ia berdiri di antara keduanya. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Umar bin Abdul Bar, perawi-perawi berbeda pendapat. Sebagian ada yang memauqufkan, jadi tidak kuat hadis itu. Menurut Ibnu Mas'ud, yang sebagian lagi menyandarkan kepada Rasulullah SAW. Yang benar hadis ini mauquf. Mauquf itu berhenti. Adapun yang dianjurkan kepada makmum wanita ialah berdiri belakang imam, di belakang para makmum laki-laki. Apabila terdapat makmum laki-laki selain imam, atau ia berdiri di belakang imam jika ia hanya sendirian. Serta tulis, semua ulama sepakat hal itu berdasarkan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama beberapa ibu dan bibinya. Kata Anas, beliau lalu menyuruh aku supaya berdiri di sebelah kanan beliau dan menyuruh berdiri wanita di belakang kami. Imam Malik juga meriwayatkan hadis yang juga bersumber dari Anas. Sesungguhnya ia berkata, aku dan anak yatim, atau waktu itu ceritanya aku dan seorang anak yatim berbaris di belakang Rasulullah SAW, sementara ada seorang nenek yang berdiri di belakang kami. Menurut mayoritas ulama, untuk makmum yang hanya satu orang disunahkan berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang, ya, bisa digambarkan ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas ketika ia sedang menginap di rumah Maimunah. Tetapi menurut sebagian ulama disunahkan berdiri di sebelah kiri agak belakang. Ini untuk makmum wanita. Tentang wanita yang menjadi makmum sendirian, ia dianjurkan berdiri di belakang imam laki-laki. Jika bersama seorang makmum laki-laki, ia berdiri di belakang sang makmum ini. Jadi urut-urutannya imam, makmum laki-laki, dan belakangnya makmum perempuan. Bahasan yang kedua tentang keutamaan, ya ini perlu saya sampaikan. Tadi ketika sholat berjamaah hanya berdua, imam dan seorang makmum, maka posisi makmum itu berada di sebelah kanan imam, ya. Apakah posisinya lurus atau ada mundur sedikit? Biar untuk membedakan agak mundur sedikit. Ini tadi menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, kalau berdua, nah ini yang biasa terjadi. Ketika ada seorang imam, kemudian makmumnya sendiri, itu kan sudah hampir jejer di sebelah kanannya. Begitu ada makmum lagi, itu bukan berada di sebelah kanannya imam, makmum yang pertama tadi, atau di sebelah kiri imam, tetapi ini harus di belakang imam posisinya. Jadi jangan kemudian di sini ya, kanan kiri. Tapi caranya seorang makmum yang datang tadi mengajak, istilahnya memberi isyarat agar makmum yang tadi yang pertama bisa ke belakang, ya. Paham ya untuk gambarannya ya. Tapi terkadang seorang makmum yang tidak tahu sudah berdiri di samping imam, samping kanan dan imam, istilahnya cepat dikasih kode, dikasih isyarat, disuruh mundur nggak mau.
Nah ini yang repot. Ya karena nggak tahu tadi. Makanya ya kalau saling sama-sama tahu gampang, dikasih isyarat langsung mundur gitu. Nah ketika ada makmum laki-laki, makmum perempuan, ya urutannya makmum laki-laki satu ya sebelah kanan di belakang sedikit, terus ada makmum perempuan dia posisi di belakang ya, bukan di sebelah kiri atau di ini agak mundur maksudnya ada jarak seperti ya kita praktek sholat seperti itu. Jadi biar kok maaf di beberapa tempat di beberapa masjid dan musola itu memang posisi tempat sholat makmum wanita itu sebagian disejajarkan dengan makmum wanita laki-laki ya. Jadi musola seperti ini ya kayak kita ini di garis tengah pakai satir ya, pakai kain atau apa pembatas, langsung makmum perempuannya di samping kiri atau samping kanan yang di situ sejajar. Nah ini kurang pas. Maka kalau kita seperti ini sudah ada mundur, walaupun nanti mulai dari yang depan, soft perempuannya yang paling depan itu pun sudah di belakang makmum laki-laki. Seperti itu. Keutamaan sholat paling depan. Nah, ini bahasanya kedua. Para ulama sepakat bahwa sholat paling depan adalah yang paling utama. Demikian pula disunahkan merapatkan dan merapikan sholat. Karena ada perintah dari Rasulullah SAW. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang berdiri sendirian di belakang shaf. Nah, ini sering terjadi. Menurut mayoritas ulama, sholatnya sah. Tetapi menurut Imam Ahmad, Abu Thawr dan beberapa ulama lainnya, sholatnya batal. Jadi ada shaf jamaah. Katakanlah kita sholat di musala ini, ada imam, ada makmum satu shaf. Kemudian ada satu yang sendirian di shaf belakang jamaah tadi. Ya, ini kalau menurut saya tadi Imam Ahmad, Abu Thawr dan beberapa ulama lainnya sholatnya batal. Nah ini. Tapi kalau menurut beberapa ulama juga sah, boleh. Silang pendapat ini karena ada beragam pendapat dalam menilai sholat dan tidaknya hadis sahih dan tidaknya hadis riwayat wabisah. Di samping adanya pertentangan antara perbuatan dengan hadis tersebut. Dalam hadis wabisah disebutkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat sama sekali bagi orang yang berdiri di belakang shaf. Jadi hadis tidak ada sholat seorang makmum yang berdiri di belakang shaf, maksudnya dia sendirian. Menurut Imam Syafi'i, hadis ini bertentangan dengan hadis Anas yang menerangkan tentang seorang nenek yang berdiri sendirian di belakang shaf. Kata Imam Ahmad, hadis tadi tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam masalah ini karena yang disunahkan terhadap makmum kaum wanita ialah berdiri di belakang makmum kaum laki-laki. Imam Ahmad seperti yang dikatakan menilai sahih hadis wabisah ini, tetapi kata ulama yang lainnya isnad hadis wabisah ini diragukan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau pedoman atau rujukan. Mayoritas ulama berpedoman pada hadis Abu Bakrah. Sesungguhnya ia rukuk di belakang shaf, tetapi Rasulullah SAW tidak menyuruhnya untuk mengulangi. Beliau hanya bersabda kepadanya, mudah-mudahan Allah memberimu tambahan semangat dan jangan kamu ulangi lagi hal ini. Jadi ada tadi ada seorang laki-laki yang shaf di belakang
sof. Yang sholat di belakang sof. Maksudnya adalah dia sholat sendiri, tidak masuk dalam sof yang lainnya. Nah, Rasulullah mendoakan, ya, mudah-mudahan kamu tambah semangat dan mudah-mudahan sholat kamu diterima. Berarti di sini ada kekhawatiran, ya, kekhawatiran. Maka ya, nanti ada ini penjelasan. Ketika ada seorang diri yang baru datang bergabung, bagaimana? Ini nanti kita bahas. Jadi kalau menurut aturannya memang ini harus semuanya tahu, semua tahu. Ketika ada seorang diri yang menyusul atau sholat harus membangun shaf baru, itu harus menarik dari jamaah yang lainnya. Ini kadang kita tidak nggak mau. Nah, saya pengennya di shaf yang pertama karena fadilah atau keutamaan shaf pertama itu bagus, banyak fadilahnya, banyak utamanya. Nah, terus dia berebutan sholat shaf di shaf pertama, tapi tidak memperhatikan ada jamaah yang lain yang baru belakangan datang. Ya, kita beri kesempatan ketika jamaah yang baru masuk atau baru datang tadi memberi kode kepada jamaah yang di shaf pertama tadi harusnya mundur untuk menemani jamaah yang maksudnya yang baru datang tadi, 9 tadi. Loh Pak, keutamanya gimana? Ya dia tetap mendapatkan shaf pertama. Dan cara berdiri tidak mengambil di posisi pinggir kanan atau kiri, tetapi di tengah yang 9 tadi, ya, tetap di tengah. Ya. Memberi syarat, memberi kode jamaah yang ini yang di tengah tadi mundur. Dan setelah mundur, apakah itu tidak jadi kosong, Pak? Nah, ini samping kanan atau samping kiri segera merapat, ya, merapat. Jangan kemudian gini, satu orang jamaah terlambat, dia kan tidak, berdasarkan tadi hadis tidak boleh sholat di belakang shaf. Dia memberi kode pada salah satu jamaah yang mundur, kemudian jamaah yang baru tadi itu masuk menggantikan. Ya, ini yang tidak benar, yang tidak benar. Harusnya dia tetap menemani di belakang. Jadi yang tadi yang sebelah kanan segera menyesuaikan. Ya, mana yang cepat, ya, maksudnya untuk segera menutup, ya, yang kosong tadi, yang mundur tadi. Apakah dia tetap mendapatkan ganjaran di shaf pertama? Insya Allah dapat. Ya. Bahasan yang ketiga, mengejar sholat berjamaah. Pada zaman permulaan Islam dahulu sudah muncul perselisihan pendapat di kalangan para sahabat tentang kasus seseorang yang sedang berjalan hendak melakukan sholat. Namun tiba-tiba ia mendengar suara iqamah. Dalam masalah ini, apakah ia dianjurkan bergegas ke masjid supaya tidak terlambat sholat atau tidak? Maksudnya lari atau cukup dengan santai. Diriwayatkan dari Ibnu Amr bin Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud, sesungguhnya mereka bergegas berjalan begitu mendengar suara iqamah. Tetapi juga ada riwayat dari Zaid bin Sabit, Abu Dzar dan sahabat-sahabat lain bahwa mereka tidak setuju dengan bergegas begitu mendengar suara iqamah, tetapi mereka memilih melakukan sholat dengan tenang. Inilah pendapat para ulama ahli fikih Amsor. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, apabila terdengar seruan iqamah untuk sholat, janganlah kalian bergegas mendatanginya, tetapi datanglah dengan berjalan tenang.
Mungkin yang memicu silang pendapat ini karena mereka belum mendengar hadis ini, atau mungkin hadis Abu Hurairah tadi dianggap bertentangan dengan firman Allah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, dan orang-orang yang beriman paling dahulu mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Jadi ada dua pendapat tentang apakah harus cepat-cepat ketika sudah mendengar iqamat. Maksudnya saat berjalan menuju masjid atau musola, ternyata qomat wis berkumandang. Apakah kita tetap jalannya santai, tenang, atau kita bersegera? Ya, kita bisa membedakan kita sendiri mana yang jalan santai, mana yang jalan segera. Apakah harus lari atau lari? Memangnya jalan biasa tapi langkahnya agak serius. Nah ini menurut kalau saya mendengarkan kajian Gus Baha, ya untuk kebaikan kita harus segera. Jangan sampai kita mendengar panggilan atau seruan ke surga, kita mendatanginya dengan santai. Ya wis rapopo, telan rapopo. Tapi bagaimana ada upaya untuk kita menyegerakan? Ya tidak perlu lari-lari lah. Jalan tapi ya agak dipercepat. Dipercepat. Nah ini menunjukkan bahwa ketika ada panggilan dalam hal kebaikan, kita segera untuk mendatanginya. Demikian ketika ada seruan iqamat, kita segera datang. Maksudnya jalannya tidak lari tapi tidak santai. Ya bergegas. Biasa ya plok gitu. Ini menunjukkan bahwa kita ingin agar kita tidak terlambat dalam sholat tersebut. Ini tadi dikatakan hadisnya itu, karena dalam Al-Quran wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Surat Al-Imran ayat 133. Pada prinsipnya syariat menganjurkan segera bergegas untuk melakukan suatu yang baik. Tetapi jika ada dalil yang sahih, maka harus mengecualikan sholat dari amal-amal kebajikan lainnya. Ya, itu tadi. Yang keempat, bahasan yang keempat adalah saat yang paling tepat sholat berjamaah. Ini. Kapan dianjurkan memulai melaksanakan sholat? Menurut sebagian ulama, sebaiknya dimulai pada saat diserukan iqamah, yaitu pada kalimat qamatis shalah. Berarti di situ para jamaah yang sudah hadir segera berdiri untuk membentuk shaf. Ketika qamatis shalah, nah itu para jamaah yang sudah hadir di masjid atau mushola segera berdiri membentuk shaf. Jangan masih duduk aja. Dasarnya ialah bahwa bergegas kepada kebajikan itu diperintahkan oleh syariat. Menurut sebagian ulama yang lain, yakni pada kalimat hayya 'alal falah, kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, itu kan suara iqamatnya. Ya, ada benar juga. Mari kita raih keberuntungan. Ya. Ya ini tinggal kita mau mengambil yang mana? Mau hayya 'alal falah atau yang qad qamatis shalah, kita bergegas untuk membentuk shaf.
Menurut sebagian ulama yang lain lagi, yakni ketika jamaah sudah menyaksikan kedatangan imam. Dan menurut sebagian ulama yang lain lagi, dalam hal ini tidak ada ketentuannya, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Menurutnya, semua itu diserahkan kepada kemampuan orang-orang yang bersangkutan. Masalah ini memang tidak ada ketetapannya dalam syariat, kecuali hadis Abu Qatadah yang menyatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika diserukan iqamat sholat, maka segera janganlah kalian berdiri sebelum kalian melihat aku. Jika hadis ini sahih maka wajib diamalkan, kalau tidak maka masalah ini ada satu yang tidak ada ketetapannya dalam syariat. Nah ini apakah begitu melihat imam datang kemudian berdiri untuk melakukan sholat? Enggak, ya menunggu iqamat. Nah saat iqamat itu yang mana? Pada seruan Allahu Akbar langsung berdiri, atau hayya 'alal shalah hayya 'alal falah langsung berdiri, atau menunggu qamatis shalah baru berdiri. Nah ini ada dua, yang hayya 'alal falah berdiri atau qamatis shalah berdiri. Ini untuk menyegerakan, biar karena apa? Ketika iqamah sudah selesai, maka dianjurkan untuk segera melakukan sholat. Jangan maaf ini, ketika iqamah sudah dikumandangkan, masih menunggu imamnya masih berjalan, atau nunggu jamaah yang lain masih sholat sunnah. Nah ini yang nggak pas. Ketika iqamah dikumandangkan, berarti sudah siap untuk melakukan sholat jamaah, dan itu segera untuk berdiri untuk melakukan sholat berjamaah. Nah itu imamnya masih berjalan, ya kalau sudah iqamah berarti yang sudah siap di sini harus siap menjadi imam. Maksudnya sudah ada yang siap menjadi imam, ya. Loh, kan di situ nanti ada imam tetapnya baru masih berjalan. Ya, biar itu nanti urusan terlambat, karena dia termasuk terlambat. Kalau sudah iqamah berarti di situ sudah ada yang siap menjadi imam. Ya. Oh, kalau nggak ada, ya yang qomat menjadi imam, ya, yang qomat. Karena merasa diri di sini sudah ada yang siap menjadi imam, ternyata baru diqomati nggak ada yang mau nih jadi imam. Nah berarti yang tanggung jawab yang qomat tadi, ya. Jangan sampai berqomat masih udur-uduran, dorong-dorongan ke depan. Nah ini tidak boleh, karena setelah iqamat dikumandangkan maka harus untuk menyegerakan sholat dilaksanakan. Yang kelima, rukuk sendiri di belakang shaf. Menurut Imam Malik dan sebagian besar ulama, jika seseorang yang sedang sholat di belakang imam khawatir tertinggal rakaat ketika imam sudah mengangkat kepala dan ia belum berada di shaf terdepan dari rakaat ini, maka orang tersebut dibolehkan mulai rukuk di belakang, dari belakang. Ini lucu. Kendati pun belum memasuki shaf pertama, masih berada jauh di belakang imam. Ini berapanya? Biar masuk ikut jamaah. Begitu imam rukuk diikuti makmum yang lain, dia baru masuk. Dia masuk ini musola untuk gabung sholat jamaah. Ini menurut tadi diperbolehkan takbir langsung rukuk, walaupun masih posisi di mana? Di depan pintu. Ya, dia nanti menyesuaikan merapat untuk masuki shaf yang kosong
untuk mengejar agar dia masuk ikut rakaat yang tadi. Nah, tetapi Imam Syafi'i menganggap hal itu makruh, ya. Karena apa? Oh, karena wis rukuk kok masih berjalan. Nah, itu loh. Kalau Imam Abu Hanifah membedakan apakah itu dalam sholat jamaah atau dalam sholat sendirian. Ya. Menurutnya makruh jika dalam sholat sendirian dan boleh jika dalam sholat berjamaah. Nah ini, kalau menurut Imam Hanafi itu boleh kalau untuk mengejar jamaah tadi. Tapi kalau sholat sendirian, wis rukuk baru kemudian jalan, ini nggak boleh. Nah ini, ya nanti kalau diterapkan memang agak lucu, ya. Ada dilihat dari CCTV begitu takbir di depan pintu, terus rukuk menyesuaikan shaf yang ada. Nah ini pendapat Imam Malik, ini kayaknya jarang yang melakukan itu tadi, ya. Entah karena tidak tahu atau memang ya enggak pendapat, ya enggak sependapat dengan pendapat yang tadi. Ya mungkin karena nggak tahu aja. Pendapat Imam Malik, ya, karena begitu wis rukuk dari depan pintu, ya langsung sambil rukuk menyesuaikan shaf, ya mencari kayak ini mainan anak-anak gitu. Pendapat Imam Malik tadi dikutip dari Zaid bin Sabit dan Ibnu Mas'ud. Silang pendapat dalam masalah ini karena perselisihan mereka dalam menilai sahih dan tidaknya hadis Abu Bakrah berikut ini. Sesungguhnya ia masuk masjid ketika Rasulullah SAW bersama para jamaah sedang rukuk. Ia pun segera ikut rukuk, kemudian baru menuju ke shaf. Ya kan? Ikut rukuk, ya, baru menuju shaf. Jadi jalan sambil rukuk atau setelah iktidal. Selesai sholat, beliau bersabda, siapa tadi yang berjalan menuju shaf? Abu Bakar menjawab, saya. Beliau bersabda, semoga Allah memberimu tambahan semangat, tapi jangan kamu ulangi lagi hal itu. Bagus, tapi ojo dibaleni nek lah. Sholat rukuk ini ngarep pintu baru mencari shafnya. Nah ini, ya, namun Rasulullah tidak melarang, tapi caranya adalah memberi semangat, motivasi. Semoga Allah memberi tambahan semangat, tetapi jangan kamu ulangi lagi. Nah ini kata-kata yang berikutnya, tetapi jangan kamu ulangi lagi. Ini kan berarti ya nek iso yo aja ngono lah, gitu kan. Yang keempat adalah yang harus diikuti oleh makmum terhadap imam. Para ulama sepakat bahwa makmum harus mengikuti imam dalam semua yang bacaan, ya, dan gerakan-gerakannya. Ucapan imam sami Allahu liman hamidah dan duduknya imam karena alasan sakit. Menurut ulama yang membolehkan menjadi imam salat dengan duduk. Ya ini imamnya sakit, ya, akhirnya menjadi imam dengan duduk sambil duduk. Bacaan sami Allahu liman hamidah tentang ini, nah ini perihal perbedaan para ulama tentang bacaan sami Allahu liman hamidah. Menurut sebagian mereka, jika saat mengangkat kepala imam membaca sami Allahu liman hamidah saja, maka makmum meneruskannya dengan membaca Rabbana walakal hamdu. Di antara ulama-ulama yang berbeda, yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan beberapa ulama lainnya.
Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, imam dan makmum sama-sama membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dalam bacaan kedua bacaan tersebut, makmum harus mengikuti imam, sama seperti mengikuti bacaan-bacaan takbir lainnya. Menurut pendapat yang dikutip dari Abu Hanifah, orang yang sholat sendirian maupun sholat berjamaah sebaiknya mereka membaca kedua kalimat tersebut. Ya, bacaan i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Makmum juga membaca dengan suara lirik, Sami Allahu liman hamidah, dilanjutkan dengan Rabbana lakal hamdu. Kalau yang lengkap, versi lengkap, Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Menurut pendapat yang dikutip dari Imam Abu Hanifah, orang yang sholat sendiri maupun sholat berjamaah sebaiknya mereka berdua membaca bacaan tadi Sami Allahu liman hamidah. Silang pendapat tersebut karena ada dua hadis yang bertentangan. Hadis pertama, hadis Anas yang menyatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu." Innama ju'ilal imamu, sesungguhnya imam ditunjuk supaya diikuti, diutamabi. Ya, jika ia rukuk, fa idza raka'a farka'u, ya ikuti rukuknya. Wa idza rafa'a farfa'u, jika ia bangkit dari rukuk maka bangkitlah kamu, maksudnya makmumnya. Jika ia membaca Sami Allahu liman hamidah, ya katakan, orang makmum-makmum ini mengatakan Rabbana walakal hamdu. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar yang menyatakan ketika memulai sholat, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan posisi pundaknya saat takbir, dan ketika mengangkat kepala dari rukuk, beliau juga mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak. Lalu beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ulama-ulama yang lebih mengunggulkan pengertian hadis Anas menyatakan seorang makmum tidak perlu membaca Sami Allahu liman hamidah, dan seorang imam tidak perlu membaca Rabbana walakal hamdu. Ini adalah termasuk dari dalil kitab, karena mereka menetapkan hukum sesuatu yang tidak dibahas dalam syariat, berbeda dengan sesuatu yang dibahas di dalamnya. Sementara ulama-ulama yang lebih mengunggulkan hadis Ibnu Umar mengatakan imam harus tetap membaca Rabbana walakal hamdu, dan makmum juga harus mengikuti imam ketika membaca Sami Allahu liman hamidah. Karena hal itu masuk dalam perintah umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang imam ditunjuk adalah supaya diikuti. Ulama-ulama yang berusaha mengkompromikan hadis kedua hadis tadi, membedakan antara imam dan makmum dalam hal bacaan di atas. Tetapi pendapat yang benar ialah dalil kitab dalam hadis Anas menurut imam tidak perlu membaca Rabbana walakal hamdu menurutnya, dan makmum tidak perlu membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini hanya perbedaan pendapat. Hadis Umar merupakan nas bahwa imam harus membaca Rabbana walakal hamdu, karena tidak seharusnya nas diabaikan demi dalil kitab, mengingat nas itu lebih kuat daripada dalil kitab. Nas itu hadis atau Quran.
ya, bersumber dari Quran atau hadis nas. Mengingat nas itu lebih kuat daripada kitab, ya. Nas itu lebih kuat dari kitab. Kitab itu ucapan atau pendapat. Sedangkan hadis Anas yang bersifat umum menuntut bahwa makmum harus membaca Sami'allahu liman hamidah jika berdasarkan dalil umum sabda Nabi SAW, sesungguhnya imam dituju adalah supaya diikuti, dan jika menggunakan dalil kitab ia tidak perlu membacanya. Jadi memang harus ada yang lebih diunggulkan antara dalil umum atau dalil kitab. Tetapi semua ulama sepakat bahwa dalil umum itu lebih kuat daripada dalil kitab. Tetapi kekuatan dan kelemahan dalil umum juga berbeda-beda. Oleh karena itu kiranya tidak terlalu menyinggung kalau dikatakan bahwa ada sebagian dari kitab yang justru lebih kuat daripada dalil-dalil umum. Sebab pada hakikatnya masalah bacaan makmum ini merupakan masalah ijtihad, jadi pendapat saja. Yang kedua, nah ini perlu diselesaikan. Bila imam sholat duduk karena sakit, haruskah imam sendiri yang berdiri ikut duduk? Apakah makmum yang sehat berdiri ikut duduk? Nah, maksudnya begitu. Sholatnya makmum yang berdiri dan imam yang duduk, secara garis besar para ulama sepakat bahwa orang yang sehat tidak boleh sholat fardu sambil duduk, baik sendiri maupun sebagai imam jamaah, berdasarkan firman Allah SWT, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kamu untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk, ya. Wa qumu. Yang diperselisihkan oleh para ulama ialah kalau ada orang sehat menjadi makmum atas imam itu sholat dengan duduk karena sakit, maksudnya makmumnya sehat-sehat tapi imamnya sedang sakit yang tidak memungkinkan untuk berdiri, ya. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Pertama, makmum boleh sholat duduk di belakang imam yang sholat duduk karena sakit. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad dan Ishaq. Ini pendapat yang pertama, boleh. Yang kedua, makmum boleh sholat berdiri di belakang imam yang sholat duduk. Kata Ibnu Abdul Bar, pendapat inilah yang dijadikan pedoman oleh sebagian ulama ahli fikih Ansor, yakni Imam Syafi'i berikut murid-muridnya, Imam Abu Hanifah berikut murid-muridnya, ulama-ulama dari mazhab Zahiri, Abu Thawr, ulama-ulama lainnya. Mereka menambahkan makmum boleh sholat berdiri meskipun imam sholatnya duduk dan tidak kuat rukuk serta sujud, ia hanya bisa menggunakan isyarat. Ini menurut Imam Syafi'i, Hanafi dan murid-muridnya tadi. Yang ketiga, menurut Ibnul Qasim, tidak boleh sholat dengan imam yang duduk jika ada makmum sholat di belakangnya, baik dengan berdiri atau duduk, maka sholatnya batal. Ini menurut Ibnul Qasim. Menurut pendapat yang dikutip dari Imam Malik, makmum harus mengulangi sholat pada waktu itu karena ia menganggap hal itu hukumnya makruh, bukan dilarang. Pendapat yang paling populer ialah pendapat yang pertama, ya. Jadi makmum boleh sholat duduk di belakang imam yang sholat duduk karena sakit. Di antara yang berpendapat ini adalah Imam Ahmad, ya, Ahmad bin Hanbal. Penyebab timbulnya silang pendapat tersebut karena adanya beragam hadis tentang hal itu. Di samping karena ada pertentangan antara pengalaman dengan hadis. Yang dimaksud ialah
pengalaman penduduk Madinah yang berpedoman pada pendapat Imam Malik dalam masalah ini ada dua hadis yang bertentangan. Yang pertama ialah hadis Anas, yakni sabda Nabi SAW, jika imam sholat dengan posisi duduk, maka sholatlah dengan posisi duduk pula. Hadis yang kedua, hadis dari Aisyah yang senada dengan hadis Rasulullah SAW, ya, sholat sambil duduk ketika sedang sakit, dan para sahabat sholat sambil berdiri di belakang beliau. Lalu beliau memberi isyarat supaya mereka duduk. Selesai sholat beliau bersabda, sesungguhnya imam ditunjuk adalah supaya diikuti. Jika ia rukuk maka rukuklah, jika ia bangkit maka bangkitlah, dan jika ia sholat dengan duduk maka sholatlah dengan duduk. Nah, ini ada pendapat juga, ada dasarnya juga. Ketika Rasulullah sedang sakit menjadi imam, maka pas waktu itu para makmum masih berdiri, maka ditegur sesat. Imam itu ditunjuk ya untuk diikuti. Ketika imamnya duduk, maka makmum ya harus duduk gitu. Ya, maka ya kalau sekarang kan kalau imamnya sakit ya biasanya digantikan ya. Wes, aku sedang sakit, monggo yang sehat aja menjadi imam. Dia tidak kagol. Oh, ini imamnya anu rapat ngatur. Yo imamnya kan wong duger. Ya makanya kalau wis sakit ya mengganti mencari generasi penerus. Karena ya ini kampung-kampung itu imam sudah tua, sudah tidak fasih lagi, tidak mau diganti. Ya, walaupun sakit-sakit ingin menjadi imam. Nah ini kecuali zaman Rasulullah memang tidak ada yang berani menjadi imam Rasulullah. Ya, grogi. Yang pernah menjadi imam Rasulullah itu Abu Bakar mertuanya. Maka dari itu ketika mungkin bacaannya sudah tidak fasih, gerakannya sudah kaku-kaku, ya ada pengganti atau penerusnya. Ya. Kedua hadis, ya hadis Aisyah tadi, pada saat sedang menderita sakit yang terakhir kali Rasulullah SAW keluar rumah, beliau menuju masjid dan mendapati Abu Bakar sedang sholat sambil berdiri sebagai imam bersama jamaah. Tiba-tiba Abu Bakar mundur, tetapi beliau memberi isyarat kepadanya agar tetap berada di tempatnya. Beliau kemudian duduk di belakang atau di sebelah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar sholat seperti sholatnya beliau dan para jamaah pun mengikuti Abu Bakar. Nah, inilah yang dijadikan pedoman. Ya. Biasanya kalau orang yang sakit ya wis menyerahkan atau mencari pengganti untuk menjadi imam. Menanggapi hadis ya tadi, sebagian ulama ada yang menggunakan pendekatan nasakh atau pembatalan, dan sebagian menggunakan atau tentang pengunggulan, unggul yang mana, kayak gitu. Ulama-ulama yang menggunakan pendekatan nasakh mengatakan makna lahiriah hadis Aisyah ialah sesungguhnya Nabi SAW yang menjadi imam bagi jamaah, sementara Abu Bakar sebagai pendengar. Sebab mustahil ada dua orang imam dalam satu sholat. Jadi para jamaah sholat dengan berdiri, sementara Nabi SAW sholat dengan duduk. Ini menunjukkan adanya tindakan Nabi dan tindakan beliau ini menasakh tindakan beliau yang sebelumnya. Sementara ulama-ulama yang menggunakan pendekatan tarjih atau pengunggulan tadi, mereka lebih mengunggulkan hadis Anas. Kata mereka, sesungguhnya hadis itu ada semacam periwayatan yang rancu dari Aisyah tentang siapa yang sebenarnya pas sebagai imam, Rasulullah SAW atau Abu Bakar. Dalam hal ini Imam Malik tidak
mempunyai dasar riwayat karena dua hadis tadi memperbolehkan imam sholat sambil duduk. Sementara yang diperdebatkan ialah tentang makmum yang sholat sambil berdiri atau sholatnya harus duduk ketika imamnya sholat sambil duduk. Itulah sebabnya Ibnu Hasan mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dalam hadis Aisyah apakah posisi sholat jamaah sambil berdiri atau sambil duduk. Betapapun tidak diperbolehkan meninggalkan sesuatu yang telah ditentukan demi sesuatu yang tidak ditentukan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ya tadi saya sampaikan bahwa orang udah sakit-sakitan ya udahlah milih pengganti. Ya, mudah-mudahan penjelasan tentang sholat nih, aturan sholat tadi dari pertama yang sholat sendirian, maksudnya apakah dia datang harus kalau bisa ya dirapatkan. Kalau ada sendiri, maksudnya datang sholat sendirian, kalau masih renggang merapat biar temannya ikut masuk dalam shaf. Tapi kalau yang sudah ada bisa, ya salah satu kalau masih sholatnya belum dimulai, salah satu menemani yang baru datang tadi. Berarti shaf pertama enggak sempurna Pak, karena tadi jenis mungkin 7 orang pas, tapi ada satu lagi akhirnya mundur. Berarti shaf pertama tidak sempurna, tidak apa-apa karena untuk menemani satu orang yang tadi. Ya. Ini tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita untuk menegakkan sholat berjamaah. Ya. Jadi biar enggak utur-uturan mengenai sholat jamaah ini. Saya harus posisi seperti apa? Saya harus seperti apa? Gitu. Demikian. Nanti jika ada dialog tanya jawab saling melengkapi, kita lanjutkan setelahnya. Kita tutup. Kita akhiri dengan bacaan asri dan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.